Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para sahabat, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, dengan kasih sayang, limpahan rahmat, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan berkesempatan untuk berada di 10 malam yang terakhir daripada malam bulan Ramadan, yang mana di 10 malam terakhir ini kita telah diberitahu oleh ulama-ulama kita akan kelebihan dan manfaat yang ada di 10 malam yang terakhir, seperti yang disebut oleh dalam banyak hadis Nabi SAW. Di antaranya ulama menyebutkan awal daripada 10 yang pertama bulan Ramadan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di fasa yang kedua, yaitu 10 yang berada di pertengahannya, yaitu kelebihan dan manfaatnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan yang sangat banyak, melimpah-limpah. Kemudian yang ketiga, di 10 yang terakhir, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kelepasan daripada api neraka untuk hamba-hambanya. Selain daripada itu juga terdapat banyak kelebihan yang ada di 10 malam yang terakhir, sehingga Nabi SAW sangat menggalakkan, menyuruh, memerintahkan kepada kita untuk menghidupkan 10 malam yang terakhir ini dengan amal soleh, dengan amal ibadah, supaya kita berada di 10 malam yang terakhir ini dengan amal soleh, dengan amal ibadah yang kita laksanakan, akan menghasilkan, akan membawa kepada kita bertemu kepada satu malam yang mana malam itu sangat mustajab, yang mana malam itu sangat berkat, yang mana malam itu sangat berlimpah-limpahnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia malam ini? Yaitu tidak lain tidak bukan yang telah kita ketahui, bahwa malam itu malam Lailatul, yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Malam yang berkat, malam yang penuh dengan rahmat Allah, itu disebut malam Lailatul Qadar. Maka apakah dia malam Lailatul Qadar? Maka malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang sangat berkat, malam yang penuh dengan rahmat Allah, sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, malam ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena itulah, oleh karena malam ini malam yang berkat, malam ini malam yang penuh dengan rahmat, malam ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, Nabi sangat menganjurkan kita untuk memperbanyakkan amal ibadah pada 10 malam yang terakhir ini. Karena kebiasaannya malam Lailatul Qadar ini akan berada di 10 malam yang terakhir. Walaupun kita tidak menafikan, mungkin juga dia boleh berada di malam-malam yang awal sebelum daripada ini, yaitu malam-malam awal bulan Ramadan. Tetapi biasanya maka beradalah malam Lailatul Qadar itu pada malam 10 yang terakhir, sehingga disebut oleh Nabi SAW, diperinci, diperhalusi lagi, dan disuruh kita di 10 malam yang terakhir itu mempergiatkan amal ibadah untuk mencari malam Lailatul Qadar di malam-malam yang ganjil lagi, seperti malam yang ke-21, 23, 25, 27 dan malam yang ke-29. Jadi bagaimanakah untuk kita mencari malam Lailatul Qadar? Adakah dengan kita melihat kepada pupuk? Adakah dengan kita melihat air? Banyak orang tua-tua kita dulu menyebut boleh tengok pupuk pada malam Lailatul Qadar akan sujud, air pada malam Lailatul Qadar akan menjadi ais. Yang ini wallahu alam bisawab. Mungkin kita pun mau menidakkan, atau biar kita beradab dengan orang tua lah, atau pandangan-pandangan orang tua. Namun adapun pada pandangan ulama-ulama kita, bukan begitulah cara untuk mencari malam Lailatul Qadar. Cara untuk mencari malam Lailatul Qadar tidak lain tidak bukan ialah dengan kita memperbanyakkan amal ibadah dan juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara untuk kita mendapat malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW sendiri apabila berada di 10 malam yang terakhir, kata Sayyidatina Aisyah, maka Nabi SAW akan beriktikaf di masjid, memperbanyakkan amal ibadahnya.
Sehingga disebut oleh Aisyah, maka Nabi akan memperketatkan kainnya. Tuh. Maka Nabi sendiri pun tidak melihat kepada pupuk ataupun tidak melihat kepada air menjadi keras. Maka kita janganlah pula mengguna petua-petua sebegitu. Maka kita mengikutlah seperti sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, dengan kita mencari untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dengan kita beramal ibadah, memperbanyakkan, mempergiatkan amal ibadah kita pada 10 malam yang terakhir, terutama sekali lagi pada malam-malam ganjil. Jadi bagaimana caranya kita memperbanyakkan amal ibadah? Maka ulama memandu kita bagaimana kita memperbanyakkan amal ibadah untuk mendapatkan malam yang berkat, malam yang penuh dengan rahmat, malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan ini. Maka di malam 10 yang terakhir ini hendaklah kita memperhalusi cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu dengan kita mendirikan salat fardu maghrib, dan jangan ditinggalkan. Apa dia jangan ditinggalkan? Salat yang mengiringi akan fardu maghrib itu sendiri, yaitu qabliyah dan ba'diyah. Kalau sebelum daripada ini mungkin kita salat maghrib saja, tapi kita memperhatikan lagi, memperbanyakkan ibadah di 10 malam terakhir ini, kita iringi dengan qabliyah dan ba'diyah. Kenapa? Karena mana tahu pada malam kita beramal yang sebegitu itu, terkebetulan malam itu malam Lailatul Qadar, maka kita telah mendapat pahala qabliyah dan ba'diyah maghrib seperti ataupun melebihi 1000 bulan. Kemudian begitu juga, jangan dilupakan solat Isya. Solat Isya itu juga kita iringi dengan qabliyah dan ba'diyah. Mungkin sebelum ini kita hanya mendirikan solat Isya terus tarawih, maka 10 malam yang terakhir itu jangan kita buat begitu. Maka sebaik-baiknya kita sholat fardu isya itu diiringi dengan qabliyah dan juga ba'diyah. Dan sebaik-baiknya kedua-dua ini, maghrib dan juga isya, kita buat secara berjemaah. Kan jemaah pahalanya 27 kali ganda. Maka bayangkan di malam Lailatul Qadar, andai kata berkebetulan 27 kali 1000 bulan, Allahu Akbar, lagi besar pahalanya. Kemudian demikian juga sembahyang tarawih, jangan ditinggalkan. Al-maklumlah, kita faham di akhir-akhir ini kadang-kadang kita sudah hilang motivasi. Lebih-lebih lagi kita sudah tidak bersolat tarawih di masjid. Mungkin banyak sudah yang tinggal solat tarawih. Maka kita kembali mengerjakan solat tarawih di 10 malam yang terakhir. Dapalah walaupun 8 rakaat. Yang penting kita melaksanakannya. Mana tahu 8 rakaat tarawih yang kita buat itu berkebetulan pada malam itu malam Lailatul Qadar, maka kita telah mendapat pahala 8 rakaat tarawih seperti kita bertarawih 1000 bulan. Kan kita ini mau cari pahala, kan kita ini banyak dosa, maka inilah masanya. Kan kita sekarang dalam tempo PKPB, maka banyak masa kita yang terluang, maka kita perbanyakkanlah amal soleh. Mungkin sebelum daripada ini, tahun-tahun sebelum ini, di 10 malam terakhir nih kita berada di shopping mall, kita berada di tong, kita berada di Subih. Kenapa? Cari baju raya dan sebagainya. Nah, ini tahun kita tidak sibuk cari baju raya dan sebagainya. Ini tahun juga mungkin kita tidak sibuk buat kuih raya. Maka mari kita menyibukkan diri kita dengan beramal ibadah. Kemudian yang keempat, tarawih, jangan lupa juga witir. Witir, insyaallah mudah-mudahan berkebetulan malam itu malam Lailatul Qadar, maka pahala witir kita seperti 1000 bulan. Kemudian yang kelima, yaitu jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Walaupun satu ayat, mudah-mudahan kita baca satu ayat Al-Quran, maka kebetulan malam itu malam Lailatul Qadar, maka kita telah mendapat pahala membaca Al-Quran satu ayat 1000 bulan. Kalaupun tidak, mungkin kita berkemampuan untuk membaca satu ayat, maka jangan kita tinggalkan surah-surah yang telah disebutkan oleh Nabi SAW yang mempunyai pahala seperti kita membaca semua Al-Quran itu sebelum daripada tidur. Seperti kita membaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, 3 kali.
Maka kata Nabi 3 kali pahala Al-Quran, pahala Al-Ikhlas itu seperti kita telah membaca seluruh Al-Quran. Ataupun juga kita boleh membaca, ini contoh, seperti kita boleh membaca juga surah Al-Kafirun 4 kali. Qul ya ayyuhal kafirun, karena 1 Qul ya ayyuhal kafirun seperti kita telah membaca 1/4 Quran. Maka kalau kita membaca 4 kali Qul ya ayyuhal kafirun, maka seperti kita telah membaca keseluruhannya. Ataupun kita membaca surah Idza zulzilatil ardu zilzalaha, yaitu kita baca sebanyak 7 kali, sebab satu daripada surah Idza zul itu 1/7, maka dibaca 7 kali seperti kita telah membaca seperti kita telah membaca ke-30 juz Al-Quran itu, 114 surah. Seandai pahalanya yang demikian, maka kalaulah berkebetulan pada ketika itu malam Lailatul Qadar, bukankah berganda-ganda pahala kita? Kemudian yang keenam, setelah kita jangan tinggal baca Al-Quran ataupun tidak berkemampuan, kita melazimi membaca surah-surah yang mempunyai pahalanya seperti membaca keseluruhan Al-Quran, maka jangan kita tinggal sekurang-kurangnya ada tahajud 2 rakaat. Salat sunat tahajud 2 rakaat. Sebelum kan kita awal bangun sahur, maka sebelum kita bersahur ataupun selepas kita bersahur ada kesempatan sebelum habis subuh, maka kita dirikanlah solat tahajud 2 rakaat. Manalah tahu malam itu berkebetulan malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah kita telah bertahajud 1000 bulan. Padahal baru 2 rakaat. Kemudian yang ketujuh, jangan kita lupa untuk memperbanyakkan doa. Karena malam itu adalah malam berkat, malam itu adalah malam yang rahmat, malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka doa pada malam itu sangat mustajab. Maka jangan kita tinggalkan di 10 malam yang terakhir ini berlalu tanpa doa. Maka kita memperbanyakkanlah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah apa saja, pasti malam itu jika kebetulan malam Lailatul Qadar akan dimakbulkan insyaallah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sendiri mengajarkan kita doa untuk memperbanyakkan doa. Siapa yang mau boleh beramal dengan doa yang diajar oleh Nabi, yaitu doa minta supaya diberikan nikmat syurga, dijauhkan daripada azab neraka, dan diampunkan segala dosa. Seperti yang kita baca dalam solat tarawih, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalaupun kita tidak mau beramal doa ini, mungkin susah bahasa Arab, kita boleh berdoa dengan bahasa Melayu atau berdoa dengan bahasa ibunda kita sekalipun. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala maha faham. Dan yang terakhir, yang ke-8, maka jangan kita tinggal untuk berselawat kepada baginda Nabi SAW. Jangan kita tinggalkan malam di 10 malam yang terakhir ini tanpa kita melakukan selawat kepada baginda Nabi SAW. Ingat, apabila kita berselawat kepada baginda Nabi SAW, maka Allah dan para malaikat akan berselawat kepada kita. Seperti Nabi menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan kepada kita, apabila kita berselawat kepada baginda Nabi SAW 1 kali selawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat akan berselawat kepada kita 10 kali. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmatnya kepada kita 10 kali, dan para malaikat pula meminta doa keampunan untuk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 10 kali. Tengok. Maka kalaulah kebetulan malam itu selawat kita jatuh pada malam Lailatul Qadar, maka pahalanya seperti kita telah berselawat kepada baginda Nabi SAW akan 1000 bulan. Maka jangan tinggalkan di 10 malam yang terakhir ini. Insya Allah sama-sama kita beramal untuk memperbanyakkan 7 amal ini dalam mencari dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.